Salam, bentar lagi Lebaran. Gimana persiapannya untuk menghadapi bursa transfer di 2023 ini? Nah, biasanya mendekati Lebaran ataupun setelah Lebaran, banyak iklan lowongan kerja yang berseliweran. Jadi akan ada efek domino di mana orang yang pindah ke perusahaan baru, pasti posisi lamanya juga akan diisi oleh orang lain lagi. Nah, jadi terkesan kayak lagi ramai lah ya. Makanya dibilang kayak bursa transfer kayak di sepak bola. Ekonomi global juga udah mulai menggeliat karena nggak mungkin selamanya ngerem terus toh, ya kan? Jadi udah mulai kelihatan tuh tren positif di bursa efek dan bursa kripto udah mulai kelihatan kayak moga-moga jadi bull market ya di kesempatan kali ini. Jadi investor juga udah mulai berani untuk ambil resiko sehingga mungkin udah banyak lagi startup buka investment round dan jadi ada kesempatan untuk scale tim. Jadi sepertinya akan berbeda dengan rebound abis COVID kemarin karena waktu itu tuh gila-gilaan growth-nya banyak startup yang berkembang kayak Metaverse dan perusahaan healthcare dan banyak startup on demand lainnya yang mulai bergeliat dan bahkan growth gila-gilaan di fase abis COVID yang kali ini mungkin sedikit lebih bermain cantik, yang mana perkembangan engineering timnya lebih terkontrol dan lebih efisien. Nah, masuk lebih dalam soal lowongan software tester yang mana kelihatannya orang mulai melirik soal full stack tester. Jadi, seorang tester itu diharapkan menguasai nggak hanya testing manual, tapi juga testing tools untuk bikin automation seperti mobile automation, web automation, API automation, bahkan sampai non-functional test seperti performance ataupun accessibility untuk bisa dikuasai juga. Karena memang seperti berita sebelum-sebelumnya ada banyak layoff di startup-startup besar sehingga talent pool-nya itu sekarang udah mulai banyak dan range salary juga harus diakui sudah sedikit menurun dan perusahaan juga pengen lebih efisien lagi untuk justifikasi open lowongan untuk software tester, bisa sebagai SDT, QA analis ataupun QA engineer, semua yang berhubungan dengan software testing kita anggapnya software tester lowongan gitu kan. Nah, pengennya lebih efisien lagi, nggak hanya di satu sisi, mereka pengen yang full stack tester yang mayoritasnya. Nah, gimana strategi kita biar bisa ikut berpartisipasi di dalam bursa transfer kali ini? Jadi kalau prinsip gue pribadi, nyari lowongan ataupun apply itu jangan saat lagi butuh banget atau lagi nggak ada kerjaan. Pada saat punya pekerjaan pun gue akan apply kerjaan. Pertama adalah kita nggak ada yang tahu apakah selamanya di perusahaan itu atau mungkin ada lagi musim layoff ini, kita juga harus siap-siap ya nggak. Yang kedua adalah aktualisasi diri. Alias kita juga harus ngecek apakah skill kita masih tetap relevan di market, apa yang dibutuhkan oleh market ini kita harus udah mulai catch up juga kan. Ada beberapa orang yang udah 5 tahun nggak apply lowongan, ada yang udah karatan lah ya skillnya. Jadi dengan seringnya lo memasuki job market misalkan setahun sekali, itu jadi terus kalibrasi untuk ke skill-skill yang perlu ataupun yang lagi tren di market. Jadi macam kayak istilahnya jual santai lah ya. Jadi kalau memang offeringnya bagus ya kita ambil, too good to refuse ya kan, bisa aja kan. Jadi mungkin terdengar menyebalkan bagi orang yang lagi benar-benar nyari talent karena bisa jadi nggak jadi pindah karena atas dasar mungkin masih betah di kerjaan sekarang. Tapi ya itu untuk pribadi sebagai orang yang menjadi karyawan, jadi kita tetap harus bisa stay relevan. Oke, gimana biasanya gue persiapin diri untuk memasuki market? Itu ada beberapa tips yang bisa gue share. Pertama, yaitu kita harus refleksi diri, kekurangan dan kelebihan kita itu apa? Apa yang bisa diperbaiki di mungkin 1 bulan ke depan pada saat proses memasuki market. Misal, udah bisa tes manual, pengen belajar tes automation. Udah bisa tes automation web, belajar tes automation API. Udah bisa API, tes mobile bisa Android, iOS, dan lain sebagainya, akan selalu ada sisi yang bisa kita improve. Nah, gue mau share, lupa, ada satu buah diagram yang berikut ini, gue tampilin. Diagram ini adalah
skill-skill set yang dibutuhkan untuk menjadi seorang QA engineer yang keren banget. Nah, nggak mesti semuanya bisa, tapi banyak poin yang kamu bisa akan menunjukkan seberapa keren kamu. Ukur diri aja dulu gitu. Ada beberapa roadmap sebenarnya yang bisa diambil. Nah, kalau udah tahu kekurangannya misalkan teknis, nah ini ada web yang bisa digunakan untuk belajar secara otodidak, yaitu Test Automation University dari Apply Tools, yang mana ini gratis dan kita bisa lihat berbagai macam learning path ataupun online course yang bisa kita dapetin secara gratis, dan juga instrukturnya juga cukup keren. Jadi teman-teman bisa spend waktu sehari 2 hari lah belajar untuk technical yang lebih up to date lagi di web ini. Oke, kita udah tahu apa kekurangan kita dan apa yang bisa improve. Yang kedua adalah PR-nya, gimana cara nunjukin kalau kita itu memiliki keahlian di bidang itu. Misal kalau lu mau nunjukin keahlian, memiliki skill buat bikin test automation, otomatis lu harus punya portofolio bikin test automation yang bisa dilihat orang atau publik. Bisa bikin test repository di GitHub, coba bikin project automation untuk katakanlah di e-commerce, lalu coba automate di sisi webnya, mobile app-nya, iOS, Android, ataupun di API-nya. Jadi bisa di-inspect elemen dan di otak-atik lah. Bikin sebuah satu flow yang misalkan search ataupun check out di webnya kayak gini, di mobile Android-nya kayak gini, di iOS kayak gini. Itu bakalan keren banget. Oke, satu lagi pesan sponsor, ini adalah hoodie yang gue bikin untuk teman-teman, yaitu testing terus terang. Jadi ini bisa dipakai sebagai swag untuk software tester, karena ya memang testing itu harus jujur, terus terang, dan ya nggak, bener nggak? Nah, bisa teman-teman cek di Tokopedia, di linknya itu, apa ya nama tokonya, ngetes jualan. Jadi nanti gue lampirin di deskripsi. Kalau teman-teman mau memiliki hoodie ini, silahkan dicekidot. Terima kasih banyak. Dan yang terakhir, ketika kita mau ngincer promotion, misalkan sekarang posisi lu adalah junior, mau ngincer senior di perusahaan lain, coba lihat job desk untuk senior tuh apa, terus apa yang kurang, apa yang bisa kita pelajari sebelum untuk pindah perusahaan dengan naik level. Ataupun lu yang udah senior mau jadi lead, harus menguasai skillnya dulu sebelum pindah ke job title itu. Jangan pengennya jadi lead tapi belum pernah punya pengalaman ataupun mengetahui cara ngebimbing seseorang gitu jadi lead gitu. Bursa transfer di Lebaran 2023 ini, siapa tahu gue juga adalah salah satu orang yang akan mulai cari-cari kerjaan lagi di 2023 ini. Jadi semoga kita bisa tetap mengasah skill gitu kan, tetap relevan dan tetap belajar juga, jangan sampai stuck. Siapa yang tahu bisa jadi kita juga nggak akan permanen di pekerjaan sekarang gitu kan. Oke, itu aja, salam.